Pada zaman dahulu, hiduplah seorang yang sangat kaya raya. Dia mempunyai 3 orang putri. 2 di antaranya sangatlah serakah dan egois. Tapi, putri yang ketiga memiliki hati yang penuh kasih dan sangat baik. Setelah sekian Pada suatu hari, ayah mereka menerima kabar bahwa kapalnya tenggelam terkena badai. Pria malang itu kehilangan segalanya dan hanya menyisakan rumah kecilnya yang ada di desa. 2 putrinya yang serakah tentu saja tidak senang dengan keadaan ini. Sepanjang hari, mereka hanya mengeluh. Semua pekerjaan rumah diserahkan kepada si cantik. Setelah sekian lamanya, ayah mereka mendengar bahwa salah satu kapalnya yang hilang telah berhasil tiba di pelabuhan. Dia mulai bersiap pergi ke pelabuhan dan sebelum pergi, dia bertanya kepada putri-putrinya. Apa yang harus aku bawa untuk kalian? Gaun, sepatu, kalung, dan gelang. Dan kamu cantik, apa yang kamu inginkan? Setangkai mawar saja sudah cukup bagiku, ayah. Ayah mereka tiba di pelabuhan. Setelah berjalan jauh, tetapi barang yang ada di kapal itu hilang. Bahkan kapalnya pun tidak dapat digunakan lagi. Dengan sedih dan lelah, dia melanjutkan perjalanan pulang. Dan akhirnya, ayah melihat kastil yang sangat indah. Ayah pun memutuskan untuk masuk kastil tersebut. Tapi, kastil itu sangat aneh. Banyak makanan tertata rapi di dalamnya. Namun, tidak ada satu orang pun yang ada di dalam kastil tersebut. Dia mencari-cari, tapi tidak ada satupun orang yang datang untuk menemuinya. Dia tidak dapat menunggu lagi. Dia memakan makanan yang ada di meja, lalu tidur di salah satu tempat tidur. Saat dia terbangun, dia kembali menuju ke meja makan dan memakan makanan yang ada di meja tersebut. Kastil ini pasti milik peri. Jika tidak, dia tidak akan membantuku seperti ini. Aku ingin berterima kasih kepadanya. Saat meninggalkan kastil itu, dia menemukan kebun mawar. Dalam hati ayah berkata, "Aku tidak bisa memenuhi permintaan kedua putriku. Setidaknya aku bisa menuruti permintaan si cantik," pikirnya dalam hati. Saat dia memetik setangkai mawar, dia dan sekelilingnya bergetar karena suara yang sangat menakutkan. Sesosok buruk rupa yang sangat menakutkan berwajah seperti monyet muncul dari balik pepohonan. Aku sudah menyelamatkan hidupmu, memberimu makan, memberimu tempat tidur, tetapi kau malah mencuri mawar putihku. Sang ayah berlutut dan memohon kepada si buruk rupa. Ia berkata ingin membawakan satu tangkai mawar putih itu untuk putrinya. Perbuatanmu ini harus tetap dihukum. Tolong maafkan aku. Aku akan memaafkanmu, tetapi dengan satu syarat. Bicaralah kepada putri-putrimu. Jika salah seorang dari putrimu mau tinggal bersamaku, maka kau akan tetap hidup. Sang ayah pun pergi dengan raut wajah yang sangat sedih. Ketika tiba di rumah, kedua kakak yang serakah itu mendengarkan cerita yang sangat menakutkan dari ayahnya. Tapi kedua putrinya tidak mau mengikuti keinginan si buruk rupa. Tapi si cantik tidak berlaku seperti kakaknya. Kedua kakak yang serakah itu langsung menerima usul dari si cantik. Karena mereka pikir semua adalah kesalahannya. Dengan sedih dan tak berdaya, sang ayah pergi membawa si cantik ke kastil itu. Ketika mereka tiba, semua terlihat seperti sebelumnya. Makanan tersaji di meja dan tidak ada satupun orang yang terlihat. Ketika mereka duduk dan mulai makan, si buruk rupa datang. Si cantik mulai gemetar ketakutan. Karena si buruk rupa sangat menakutkan. Apa kau datang ke sini dengan keinginanmu sendiri?
Iya, dengan keinginanku sendiri. Saat si cantik bangun esok paginya, dia tahu bahwa ayahnya sudah pergi. Dan dia menemukan sarapan yang ada di meja untuknya. Si cantik berkeliling taman sebentar. Dia merasa sedih saat dia melihat mawar. Lalu ia mulai berkeliling kastil. Dia penasaran. Dia pun membuka pintu dan melihat keluar. Dia melihat suatu pemandangan yang sangat indah. Wah, bagus sekali. Wow, seperti di istana. Si cantik mulai masuk ke dalam ruangan yang sangat rapi dan terdapat banyak buku. Lalu dia membuka salah satu buku yang tertulis dengan tinta emas dengan tulisan, "Ratuku, keinginanmu adalah perintahku." Kuharap aku bisa bertemu dengan ayahku. Aku sangat merindukan dia. Siang itu saat si cantik di taman, si buruk rupa mulai datang lagi. Bolehkah aku melihatmu, cantik? Bukankah kastil ini milikmu? Kenapa kamu bertanya denganku? Tidak, kastil ini milikmu. Hah? Si cantik sangat kaget dengan jawaban si buruk rupa. Aku ingin bertanya, apakah aku sangat jelek? Awalnya si cantik bingung harus menjawab apa. Lalu dia memandang si buruk rupa seolah mengatakan iya. Maukah kau menikah denganku? Tidak! Si buruk rupa dengan sedih meninggalkan si cantik sendirian. Kuharap dia tak seburuk yang aku kira. Beberapa bulan berlalu, si cantik pun sudah tak takut dengan si buruk rupa. Dia bahkan mulai menyukainya. Tapi suatu hari, dia melihat di cermin bahwa ayahnya sedang jatuh sakit. Dia berlari ke si buruk rupa dan meminta izin untuk merawat ayahnya yang sedang terbaring sakit. Tentu saja kau boleh pergi. Tetapi, jika kau tak kembali, mungkin aku akan mati karena sedih. Tentu saja aku akan kembali. Si cantik melepas cincin dari si buruk rupa. Keesokan harinya, si cantik terbangun di rumah ayahnya. Dia pun mulai berlari ke kamar ayahnya. Saat melihat si cantik, sang ayah pun senang dan merasa baikan. Di sore hari, kedua kakak si cantik yang sudah menikah datang untuk menjenguk ayahnya. Ketika dia melihat si cantik, mereka berdua merasa iri dan marah, dan mereka memutuskan untuk mempermainkan si cantik. Kita buat dia tinggal di sini seminggu lagi, agar si buruk rupa datang membunuhnya. Kedua kakak itu datang dan mendekati si cantik, sambil bersedih dan berkata dia tidak mau berpisah lagi. Dan si cantik berjanji untuk tinggal seminggu lagi. Tak lama kemudian, si cantik menyadari bahwa ia merindukan si buruk rupa. Suatu hari ia bermimpi melihat si buruk rupa tergeletak tak bernyawa di kebun kastil.
Yang kulakukan ini jahat dan egois. Dia terbangun dipenuhi dengan keringat dingin. Dia pun melepas cincin itu dari jarinya dan meletakkannya di meja. Lalu si cantik pun terbangun di kastil buruk rupa. Si cantik menunggu si buruk rupa seharian. Tiba-tiba dia berlari ke taman. Ia menunggu berjam-jam, tapi si buruk rupa tak kunjung datang. Si buruk rupa tergeletak di tanah tak bernyawa seperti mimpinya. Si cantik berlari dan langsung memeluknya. Dia tidak bisa membuka mata dan kesulitan berbicara. Kupikir kau tak akan kembali. Aku sudah berhenti makan dan bersiap untuk mati. Tapi si cantik berkata bahwa dia mencintai si buruk rupa dan ingin menikah dengannya. Si cantik melihat sekeliling kastil yang berubah sangat indah. Lalu si cantik berpaling kembali ke buruk rupa. Tapi di tempat si buruk rupa tadi terbaring, ada seorang pangeran muda yang tampan. Aku adalah seorang pangeran yang dikutuk oleh nenek sihir menjadi buruk rupa. Jika kau tak bilang bahwa kau ingin menikahiku, maka aku akan menjadi si buruk rupa selamanya. Saat si cantik mendengarnya, dia sangat senang sekali. Dengan kebaikan hatinya, dia menemukan cinta sejatinya. Si cantik dan pangeran menikah dan hidup bahagia selamanya. Gak drama gak makan anjing. Apakah kamu Mau menikah denganku? menikah denganku? Guyuris.